belum lagi sama pasang baterai. Jadi untuk pasang baterai sama untuk harga baterai sama sama jasa pasangnya itu habis. Dan intinya di video ini saya membahas apa sih yang saya ganti dari HP ini ya. Jadi saya nggak ganti housing untuk saat ini. Saya udah bahas juga di video sebelumnya tentang review housing iPhone 12 ini yang saya pesan waktu itu, yang warna merah, red, produk red. Dan ternyata pas saya bawa ke counter, katanya untuk housingnya itu katanya nggak. Oke, selamat datang di channel Himindra. Di video kali ini saya review lagi iPhone 12 saya guys ya. Dan sekarang HP ini sudah ada yang saya perbaiki. Dari saya udah bahas tentang beberapa kekurangan dari HP ini, dan kalian bisa nonton di pojok kanan atas. Itu ada banyak videonya ya tentang HP ini saya beli seharga berapa, kemudian apa aja minusnya di harga segitu gitu ya. Intinya ini murah banget harganya saya dapatnya ya untuk HP seperti ini ya. Wajar mungkin karena SIM-nya SIM lock gitu kan. Tapi kalau dilihat dari LCD yang masih ori begini sih menurut saya mantap ya. Kalian bisa lihat LCD-nya masih cantik banget guys. Kalian bisa lihat bezelnya masih tipis, warnanya masih mantap ya, masih OLED gitu guys ya. Pokoknya mantap banget dah layarnya. Seperti itu guys. Ya cuman yang minus tadi ya housing sama baterai health dan juga SIM lock ya. Cuman kalau untuk SIM lock bisa diatasi pakai SIM stiker, dan ya sampai sekarang ini masih dapat sinyal lagi saya. Alhamdulillah ya. Dan masih jalan gitu, masih bisa pakai internet gitu. Walaupun sering hilang-hilang. Entah mungkin jadi dari masalah dari SIM lock dari SIM stikernya atau bagaimana, intinya dia sering hilang guys sinyalnya. Tapi ya pas kita utak-atik nanti muncul lagi gitu. Pasti muncul gitu. Pasti ya. Beda kayak yang inter biasa, justru malah kata pasti itu nggak ada. Kalau memang dia waktunya dia mau muncul, pasti muncul kalau kita pancing. Tapi kalau waktunya dia nggak mau muncul, biarpun kita pancing gaya manapun nggak mau guys. Kalau cuman inter yang biasa gitu. Tapi kalau yang SIM lock, dia pasti mau dipancing. Asal kita pinter nyetingnya, pinter ngotak-ngatik, sinyal pasti muncul saat itu juga. Seperti itu guys. Dan intinya di video ini saya membahas apa sih yang saya ganti dari HP ini ya. Jadi saya nggak ganti housing untuk saat ini. Saya udah bahas juga di video sebelumnya tentang review housing iPhone 12 ini yang saya pesan waktu itu, yang warna merah, red, produk red. Dan ternyata pas saya bawa ke counter, katanya untuk housingnya itu katanya nggak ori. Saya pun nggak tahu kenapa bisa nggak ori. Jadi orang yang counternya itu takut kalau mungkin nanti mempengaruhi sinyalnya gitu. Jadi saya masih mikir juga sih, ganti baterai aja udah lumayan gitu kan, bukan di housing juga, biayanya ganti housing aja itu 200 lebih gitu. Itu cuma biaya penggantian housingnya aja, belum lagi sama pasang baterai. Jadi untuk pasang baterai sama untuk harga baterai sama sama jasa pasangnya itu habis 550. Itu pun saya tawar guys. Harga aslinya itu 600.000, saya cuma tawar 50.000. Saya mau tawar lagi agak nggak enak, jadi ya udahlah saya tawar 50 aja gitu. Orangnya aja kayak nggak apa ya, pas saya datang ke sana orangnya masih nelpon orang, entah mungkin bosnya, mungkin kan saya waktu itu ngechat lewat Messenger ya. Saya ngechat itu lewat Facebook Messenger. Itu saya tanya di situ dan saya tawar harga untuk perbaikan baterainya, bisa kurang nggak? Bisa 550. Cuman saya mikir lagi mau nawar lagi, ya udahlah segitu aja. Cuman pada waktu itu saya tawar, itu tuh saya udah tawar 550. Cuman saya nemu lagi yang lebih murah, 400.000 ya guys pada waktu itu. Cuman begitu pas saya udah ada uang, saya ke sana, counternya tutup guys. Sampai sekarang saya telepon, saya chat nggak dibalas-balas. Atau mungkin karena bulan puasa ya guys ya. Jadi awal saya ganti ini baterai juga pas awal bulan puasa gitu. Jadi sampai sekarang kayaknya belum dibalas sih guys. Coba saya cek dulu chatnya. Nah ini counter yang pertama kali guys ya, kalian bisa, ini murah banget. Ini cuma 400.000 doang. Kalian bisa lihat
saya chat nggak dibalas, dan saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Saya bayangkan guys, jarak antara kampung saya ke kota itu sekitar 20 km lebih, belum naik gunung turun, naik turun gunung, naik turun gunung. Saya sampai sana pun ternyata konternya tutup, dan di telepon pun orangnya nggak ngangkat. Ya udahlah, sampai sekarang pun kalian bisa lihat ini belum dibalas kan tuh, ini saya aktifkan, belum dibalas tuh, belum dibalas, sampai sekarang belum dibalas tuh. Jadi ya murah ya katanya, 400.000 guys, ganti baterai 400.000 plus sama masangnya, baterai sama masangnya gitu. Kemudian untuk biaya pemasangan housing katanya cuma 200.000, jadi saya cuma habis 600.000 kalau misalnya saya ganti di situ gitu. Tapi karena sampai sekarang dia belum menjawab, jadi saya cari counter lain yang harga 550.000. Nah lumayan guys ya. Jadi untuk merek dari baterainya ini adalah mereknya itu di sini Bridger Park guys. Jadi ya, ini yang saya lihat. Nah ini dia untuk baterai lamanya. Jadi ini untuk baterai ini mau terbang kan, astaga. Jadi ini baterai lamanya yang ori Apple. Kenapa ini saya bisa jamin ori Apple? Karena kan nggak ada notif apa-apa gitu pas sebelum diganti ke baterai, diganti baterainya gitu. Pas masih pakai baterai ini nggak ada notif sama sekali. Sekarang udah ada notif, dan itu nggak bisa nggak bisa dihilangin guys. Apa karena masih iOS 18.5? Tapi ada keanehan lagi nih guys, nanti kan saya bahas. Tapi saya nggak lihat dulu untuk baterai yang ini ya. Ini 74% baterai health-nya, dan ini masih ori Apple. Dan saya nggak lihat untuk harga sama garansi. Jadi ini adalah garansi juga, termasuk garansi juga. Walaupun di sini garansinya cuma 1 bulan ya guys ya. Tuh. Jadi iPhone 12 putih sampai dikasih tahu nama iPhone-nya. Nah ini nama anunya, tempat servisnya. Kemudian nomor teleponnya, ini nggak usah kalian telepon kok misalnya cuma ngiseng ya, jangan. Nah ini untuk biaya servisnya sama ganti baterai. Dan sih garansinya di sini 1 bulan aja ya, dengan kerusakan yang sama. Dan kerusakan sama maksudnya baterai gitu. Oke, di sini saya akan bahas tentang ini guys, tadi tentang nontif dari baterai health-nya, nontif dari baterainya ini guys ya. Jadi pas pertama saya pasang, pas pertama saya servis guys, saya bawa ke rumah dan saya cas. Itu di sini muncul di bagian umum ini ya, mengenai, kemudian di servis, komponen servis, jawab komponen servis. Ini di bawahnya itu ada tulisan untuk ada tulisan kalau baterai ini bisa diselesaikan untuk servisnya gitu. Jadi kayak mana yang jelasinnya benar-benar. Oke, jadinya saya udah nyari-nyari susah banget ya guys nemunya. Intinya kemarin tuh setelah saya buka di pengaturan komponen dan servis seperti ini, itu baterainya kelihatan. Jadi baterainya tidak diketahui setelah saya pencet. Ini ada pilihan fitur lagi di sini untuk menyelesaikan perbaikan. Dan untuk tampilannya itu saya masih lupa, dan saya lupa screenshot untuk tampilannya. Tapi pas saya cek lagi ini udah hilang guys untuk fitur tersebut gitu. Katanya untuk asisten perbaikan ini itu muncul ketika kita habis ganti spare part HP iPhone kita guys. Tapi ini saya udah ganti baterai, dan pas kemarin pertama kali saya cek di bagian komponen dan servis itu ada menu untuk selesaikan perbaikan ya. Jadi menu asisten perbaikannya itu ada, dan saya lupa untuk tulisannya apa. Intinya disuruh mulai ulang dan selesaikan perbaikan. Tapi di sini cuman ada tulisan seperti ini, tiba-tiba hilang, dan cuman ada tulisan kayak gini, potensi komponen tidak dikenal, tidak dapat menentukan apakah baterai iPhone Anda merupakan komponen asli Apple. Ini mungkin karena komponen tersebut tidak asli atau tidak berfungsi sebagai mestinya. Seperti itu sih untuk penjelasannya di sini ya. Tapi sayangnya di sini menunya hilang guys. Jadi sampai sekarang ini yang jadi masalah adalah yang ini guys. Jadi ketika saya cek di bagian baterai health gitu, itu di atasnya ada peringatan seperti ini, pesan baterai penting gitu. Biasanya pesan baterai penting itu berbagai macam guys. Ada
pesan baterai Anda berkurang secara drastis dan kesehatan Anda berkurang secara drastis, atau enggak kesehatan baterai Anda sudah di bawah gitu, itu ya, seperti itulah. Tapi kalau yang ini ada lagi, yang satu ini pesan penting yang terakhirnya adalah ini pesan tentang spare partnya ini udah diganti dengan yang tidak ori Apple, seperti itu sih. Dan ini sebenarnya bisa disetting kemarin, tapi sekarang udah nggak mau gitu ya kan, nggak muncul halaman Apple gitu. Ya gitulah. Oke guys, jadi terlepas dari non-tips seperti ini, saya mungkin harus update ke iOS 26 mungkin ya. Tapi pas posisi saya masih di iOS 18.5 ini udah bisa muncul menu untuk restart dan mulai ulang dan selesaikan perbaikan. Tapi tiba-tiba menunya hilang gitu ya sampai sekarang. Oke, sorry bagaimana kalau terlalu lama untuk yang ini. Dan terakhir kali ya, ini saya bahas untuk performa dari baterainya ya. Jadi untuk performa baterainya kemungkinan nanti di video selanjutnya aja, karena kayaknya udah terlalu panjang ini saya bahasnya. Ini ya, untuk di video kali ini aja dulu untuk performa dan juga ya performa dari segi awet apa enggak baterainya dan lain-lain. Kalian bisa nonton di video selanjutnya yang seharusnya saya udah upload, karena saya barengan uploadnya sama video ini. Oke, sampai jumpa.